dikasih oleh Tuhan, kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, jikalau yang memiliki putra, putri, ataupun cucu yang masih berusia balita sampai kelas 8 SMP atau 2 SMP, kami mau mengajak anak-anaknya semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu secara virtual tiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk anak-anak kelas balita sampai 3 SD melalui Zoom meeting. Lalu dilanjutkan lagi pukul 9 lebih 15 menit untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD dan juga masih dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pada pukul 10 pagi akan diadakan kebaktian tunas remaja untuk anak-anak 7 SMP sampai 8 SMP dan juga dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Mari kita ajak putra atau putri, cucu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Semua dunia telah tegak, tak sedikit pun tak bergoyang. Dari dulu tak terlupakan, karena ada sejarah. Sungai telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah raja, berikat pinggang kekuatan. Saudara, kebaktian Minggu Kristus Raja ini berlangsung di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai Tuhan menyertai saudara. dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan Yesus Raja yang sejati. Hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja. Kita diingatkan bahwa Yesus itu Raja. Artinya dia mempunyai otoritas atau kekuasaan terhadap segala sesuatu atas dunia ini, atas ciptaannya, dan atas hidup kita. Sudah sepatutnya kita memuji dan memuliakannya. Dalam Mazmur 93 ayat 1-2 dituliskan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak tergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Kita yakini bahwa Tuhan berkuasa, Dia memerintah dan mengendalikan hidup kita sebagai Raja. Kita taati dan tunduk pada kehendak-Nya. Yesuslah Raja yang
Mari Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Tuhan, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu mengakui setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Tuhan tolong ampuni kami dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh selalu taat perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Kami seringkali lebih mengikuti ego kami dan kami lupa untuk menyertakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan juga sudah mengampuni kami. Inilah doa pengakuan dosa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Wahyu 1 ayat 5b sampai 6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Umat Yesus Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab hidup kami ada dalam perlindungan dan cinta kasih Tuhan. Dan sukacita hari ini membuat kami juga bersemangat untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami agar kami yang terbatas ini mampu, mau, dan bersemangat untuk memahami firman Tuhan yang tidak ada batasnya dan terlebih dengan sukacita melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 33 hingga 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagi kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimana nih perjalanan kehidupan beriman kita selama pandemi? Hampir 2 tahun ya. Dan hari ini dengan semua ditata dengan warna putih berarti kita memang masuk Minggu Kristus Raja. Nah, sekadar dan selalu saya ingin mengingatkan bahwa kehidupan beriman kita, ya walaupun pandemi ya, itu tidak mengubah kalender gerejawi kita. Apa itu?
kehidupan beriman atau peribadahan kita tiap minggu itu diatur oleh satu kalender yang disebut kalender gereja. Agak berbeda ya dengan kalender kita dari Januari sampai Desember. Ini kalender gerejanya dimulai dengan masa raya Natal dan diakhiri oleh Minggu Kristus Raja yang hari ini kita rayakan. Nih, ini gambarannya, dan saya kerap kali memunculkan ini menjelang Natal dan di saat masa raya Natal. Nah, hari ini kita merayakan Christ the King, Minggu Kristus Raja. Kalau saudara lihat, itu merupakan kalender yang berputar terus 1 tahun ya, yang dihitung kurang lebih di bulan November akhir atau Desember awal sebagai pembuka tahun gerejawi. Nah, hari ini Minggu Kristus Raja itu adalah penutup kalender gerejawi kita. Nah, setelah itu minggu depan maka kita akan memasuki masa raya Natal. Sekadar mengingatkan ini ya, masa raya Natal itu masa perayaan gereja yang sebetulnya sangat pendek ya. Walaupun katanya selalu dinantikan ya, is the most wonderful time of the year. Nah, sebetulnya ini perayaan yang pendek, lebih pendek atau jauh lebih pendek dari Paskah ya. Hanya ada 4 minggu Advent, ada malam Natal, Christmas Eve atau Natal pertama, dan ini sudah Natal ya. Orang selalu meragukan tanggal 24 itu belum Natal. Sudah Natal, Natal pertama, lalu Natal kedua tanggal 25 bisa dirayakan pagi, siang, tergantung kesepakatan memilih perayaannya. Lalu juga di akhir tahun, penutup tahun, lalu masuk di tahun yang baru, di mana bacaannya seputar Yesus diberi nama. Dan Epifani atau penampakan Yesus, minggu pertama di bulan Januari. Pendek ya, jadi 4 minggu Advent, Christmas Eve, malam Natal, Natal pertama, Natal kedua tanggal 25, 31 Desember, akhir tahun, dan 1 Januari. Dan setelah itu kita akan masuk minggu biasa dan kemudian masuk masa raya Paskah. Sangat pendek, dan walaupun pendek kita tetap harus mempersiapkannya dengan baik. Dan hari ini kita merayakan yang namanya Minggu Kristus Raja. Apa itu Minggu Kristus Raja? Minggu Kristus Raja jelas-jelas ya, Kristus Raja. Jadi setiap minggu kita mendengarkan khotbah, merenungkan firman Tuhan, fokusnya apa sih? Fokusnya kan Tuhan Yesus ya. Kalender yang saudara tadi lihat juga seputar kehidupan Yesus dari lahir sampai kemudian dia mati dan bangkit. Ini mau mengatakan apa? Ujung dari perayaan iman kita tiap minggu adalah kita semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Raja. Dan Minggu Kristus Raja adalah minggu di mana Yesus itu dinobatkan sebagai Raja. Crown him with many crowns. Yesus adalah Raja yang memang dinubuatkan, Mesias yang dinubuatkan sejak perjanjian lama untuk menjadi penyelamat bagi dunia. Dan itulah kenapa bacaan kita itu seputar Raja. Berkali-kali disebutkan Raja. Tetapi, nah ini problemnya ya, hati-hati memaknai Yesus sebagai Raja. Karena apa? Karena Yesus sebagai Raja berbeda dengan Raja yang terjadi di dunia kita. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Mengapa saya katakan berbeda? Karena memang konsep Raja di bayangan kita dan yang terjadi di dunia ini identik dengan apa? Raja dengan kemewahannya, kemegahannya, pasukannya, ya, kiri kanannya, ajudannya, dan semuanya. Dan ini lumayan populer belakangan dengan sebutan sultan ya. Kalau orang kaya sedikit, mobilnya keren sedikit, banyak gitu ya, mewah kehidupannya, wah sultan. Ya, ada sekarang malah makanan gaya sultan. Pokoknya apapun yang mereka lakukan disebutlah sultan gitu ya. Karena kemewahannya, karena memang harta yang berlimpah. Nah, kalau kemudian Yesus disebut Raja, atau kalau mau disebut Sultan, ya di Alkitab tentu tidak ada Yesus sebagai Sultan, tapi Yesus sebagai Raja. Nah, Raja kayak gimana nih? Ya, dan ini yang kemudian menjadi salah kaprah oleh semua orang termasuk para muridnya. Kita ingat minggu-minggu kemarin itu perdebatan karena
para murid menyangkanya Yesus akan sebagai raja yang yang datang yang akan membawa mereka suatu kemenangan besar dengan berbagai pasukan. Salah, ternyata Yesus melakukan hal-hal yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Nah, bacaan kita hari ini ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, terjadi hal yang sama. Percakapan mereka begitu rupa dan Pilatus dengan memutar-mutar karena dia dengan cerdik tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah raja, ya. Tetapi kemudian pertanyaan-pertanyaannya mencoba menggali apa benar Yesus ini raja. Dan jawaban Yesus ketika ditanya terus oleh Pilatus apa? Bahwa ya, akulah raja di atas segala raja, cuman kerajaanku tidak datang dari dunia. Maka ini poin penting ketika kita memahami bahwa Yesus adalah raja. Tuhan kita adalah raja, itu betul dan harus. Tetapi ketika kita mengaku Yesus raja dan kita kemudian mengharapkan segala kemewahan raja itu juga ada dalam diri kita, itu yang harus diperbaiki. Karena ternyata kedatangan Yesus, kerajaan yang Yesus bangun itu bukan datang dari dunia ini. Nah, seperti apa kerajaan itu? Bahwa Yesus adalah raja, ya. Sampai kemudian di ujung ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, pengakuan itu kemudian disahkan. Dan oleh karena itu ada makna raja yang berbeda. Dan apa itu? Kitab Wahyu mencatatnya demikian. Dalam kitab Wahyu, salah satu bacaan dari leksionari kita hari ini dikatakan bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Ini yang kemudian menjadi simbol yang sangat populer dalam kekristenan yang ada di kain mimbar, di hiasan-hiasan gereja kita, di stola dan di sebagainya, lambang Alfa dan lambang Omega. Nah, Alfa dan Omega, awal dan akhir, adalah satu ikon yang menjadi status bahwa Yesus juga adalah awal kehidupan dan akhir kehidupan. Tapi problemnya adalah kata dan. Ketika mengatakan bahwa Yesus adalah awal dan akhir, maka siapa nih yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Seolah-olah ada momen kosong. Seandainya saja misal, saya akan pergi dari GKI Sudirman ke GKI Pasir Kaliki misalnya. Maka saya memilih Jalan Andir. Maka ketika saya ada start dari GKI Sudirman, maka saya belum ada di GKI Pasir Kaliki. Dan ketika saya sudah sampai di GKI Pasir Kaliki, saya sudah tidak ada lagi di GKI Sudirman. Nah, kata dan itu tidak memungkinkan satu sosok ada di tempat yang berlainan di saat yang sama. Maka sebetulnya kalimat itu belum selesai. Aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Maka setepatnya sebetulnya kata awal dan akhir ini dimaknai bukan dan, tetapi sampai. Aku adalah yang awal sampai yang akhir. Ini semakin menegaskan bahwa Yesus memang ada saat ini, dia sudah ada, dan dia yang akan datang. Dia bukan Allah yang menciptakan lalu membiarkan ciptaannya bekerja sendiri nanti akhir zaman akan datang. Bahkan kita sering menyebutnya kedua kali, karena ada yang pertama kali itu kapan, entah ketika penciptaan atau entah ketika Yesus lahir di Bethlehem. Bukan begitu. Iman kita mengatakan bahwa dia Immanuel, dia omnipresent, dia ada dimanapun dia bisa berada. Dan dia berada tidak terbatas oleh waktu. Kalau dia terbatas oleh waktu, maka dia akan sama dengan raja-raja dunia. Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir kehidupan kita, ada Yesus di dalamnya. Sehingga ini membuktikan bahwa dia setia dengan janjinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, Immanuel. Nah, itulah penjelasan mengapa Alfa dan Omega membuktikan bahwa Yesus itu sungguh raja di atas segala raja. Ketika orang bertanya pada kita, kalau emang Yesus raja, kenapa dia mati? Matinya mengenaskan. Nah, justru itu. Karena kematiannya adalah kematian yang tidak selamanya sebab dia bangkit. Gak ada raja di dunia ini yang
bisa mati lalu bangkit. Tidak ada di dunia ini raja yang kepemimpinannya seumur hidup selama-lamanya, nggak ada. Tetapi Yesus, Sang Immanuel itu yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya, sungguh-sungguh hidup dari awal sampai akhir. Sehingga memang tidak ada, saudara-saudara, kalau cari di Alkitab kedatangan kedua kali. No, Yesus itu dari awal sampai akhir, sampai kembali. Tidak ada momen Yesus pergi sebentar lalu datang, pergi sebentar, nggak ada. Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir. Sehingga kalau misalnya dalam masalah kita bertanya, Tuhan di mana sih engkau? Kayaknya engkau nggak ada deh. Mungkin bukan nggak ada, tapi kita diberi hikmat untuk mencari jawaban dari tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dari sini semakin menegaskan betapa Yesus tidak sama dengan raja-raja yang lain. Mereka kerajaannya itu fana, sedangkan Yesus itu kekal. Jabatan mereka raja-raja dunia itu bisa habis, bahkan bisa dikudeta, bisa direbut. Yesus raja selamanya yang nggak bisa direbut kerajaan dan kekuasaannya. Ini semakin menegaskan betapa dia adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa dari awal sampai akhir, kekal selamanya. Yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Nah, selain itu, saya ingin mengakhiri renungan kita. Kalau begitu, bagaimana kita memaknai bahwa kita adalah anak raja? Ini dia. Nah, dalam percakapan dengan Pilatus, akhirnya Yesus bilang gini, "Lah, kan engkau sendiri yang bilang bahwa aku raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, untuk bersaksi tentang kebenaran." Untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan semua orang yang lahir dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi, Yesus adalah raja, ya. Kita tahu track record pelayanannya bukan seperti raja dunia ini dengan segala kemewahannya, keberpihakannya terhadap yang lemah, anak-anak, perempuan, orang-orang yang dikucilkan karena pekerjaan. Tapi bukan hanya itu, dia datang untuk bersaksi. Jadi raja ini nggak nyuruh murid-muridnya kerja, dia sendiri yang bersaksi. Dia nggak pakai pasukan, pengawal, segala yang dia punya bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk disaksikan oleh banyak orang. Kalau begitu, saudara dengan saya yang mengaku anak raja, ini. Saudara dengan saya adalah anak raja yang mendengarkan. Kalau ada lagu sekolah minggu ya, aku anak raja, engkau anak raja, ya terus apa? Kita semua anak raja, ya kita adalah anak raja, anak-anak dari raja yang bersaksi, dan setiap orang yang lahir dari kebenaran tadi apa? Mendengarkan aku. Maka saudara dengan saya, yuk pasang telinga kita dengan lebih tajam lagi untuk mendengar. Kalau saudara mengaku anak raja tapi lebih banyak ngomongnya daripada dengarnya, mungkin saudara bukan anak raja. Atau lebih tepatnya bukan anak Yesus, mungkin raja yang lain. Lebih banyaklah mendengar, saudara. Mendengarkan perkataan orang, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan masukan dari orang, mendengarkan kritik. Jadi jangan maunya ngomong terus, maunya didengar terus. Setiap orang yang lahir dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ingat ya, mendengarkan suara siapa? Yesus Sang Raja. Jadi bukan saudara yang karena tua harus didengarkan. Bukan saudara yang hartanya agak banyak terus harus didengerin terus. Yesus Sang Raja yang harus didengarkan. Saudara dengan saya yang hartanya berlimpah, yang biasa saja, yang pengalamannya banyak, yang pengalamannya sedikit, yang aktivis gereja, yang bukan, semuanya anak raja. Dan semua anak raja itu harus apa? Mendengarkan. Maka hari ini saudara-saudara, saudara dengan saya diingatkan, engkau anak raja, aku anak raja, kita semua anak raja yang harus mendengarkan. Selamat merayakan bahwa Yesus adalah raja, dan selamat menjadi anak-anak raja yang mau mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak raja, bukan dengan kesombongan, kepongahan, tapi juga dengan hati yang mau terus bersaksi. Terlebih biarlah kami menjadi anak-anak raja yang mau mendengarkan. Ajar kami Tuhan agar lebih tajam dan lebih peka mendengarkan, sehingga kami tidak salah arah. Dan kami juga tidak goyah iman apapun kondisi yang menimpa kami, bahwa kami terus mengaku Engkaulah Raja kami di atas segala raja. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kami. Situasi sesulit apapun, ajaran yang begitu rupa apapun, tidak menggoyahkan kami. Dan biarlah Minggu Kristus Raja ini, kami semakin yakin bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, Sang Raja yang memerintah hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi kesiapan panitia Natal, sebab minggu depan kami akan memulainya. Dan biarlah hari demi hari kami semakin siap menyambut kelahiran-Mu, tetapi juga dengan kerendahan hati kami terus mau memperbarui diri, agar sukacita Natal ini membawa perubahan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi kegiatan gereja yang masih terbatas secara virtual. Tuhan, biarlah setiap kegiatan gereja semakin meyakinkan kami betapa Engkau setia menyertai kami sejak awal kehidupan kami sampai Engkau datang kembali. Dan biarlah setiap kegiatan yang dilakukan secara virtual tetap dapat membangun cinta kasih dan kesatuan hati kami sebagai satu gereja di GKI Pasir Kaliki. Tuhan yang juga sertai agar setiap hal yang menjadi penghambat di dalam persekutuan di tempat kami ini, Tuhan yang berikan hati yang penuh hikmat, agar bukan kami, bukan orang-orang tertentu yang menjadi raja atas kami, tetapi Engkau yang menjadi raja atas kehidupan kami. Dan setiap hal yang masih harus diselesaikan, permasalahan yang masih harus dicari jalan keluar, biarlah kami selalu mengingat bahwa kami sesama anak raja harus saling mendengarkan dengan kerendahan hati dan hikmat dari Engkau. Dan biarlah semua dapat diselesaikan dengan penuh hikmat dan penuh penyertaan dari Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi perayaan Natal. Kiranya tidak lagi terjadi penambahan kasus-kasus COVID-19. Sehingga sekalipun sukacita Natal dapat terjadi, penambahan COVID tidak terjadi. Dan biarlah sukacita Natal ini tetap dapat kami rayakan sekalipun masih di tengah situasi pandemi. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur, dan ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 92 ayat 1. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara.
Bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar nanti persembahannya dapat diambil ke tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya. Dan kiranya gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan Yesus, kiranya hidup kami juga boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus menebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sebagai anak-anak Raja
yang mau mendengarkan dan bersaksi tentang kebenaran di dalam hikmat dari Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin.